Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tuh papa saya pergi ke sana, papa saya mah nggak tahu apa-apa, cuman rakyat biasa. Tapi kaisar kan buat kita itu seperti kayak Tuhan, wakil Tuhan. Dia bilang kita pergi itu kita pembela negara. Nah itu Mereka nggak pikir bahwa ini musuh apa enggak. dia Mereka prajurit itu. ya cuman pion lah. Jadi nggak tahu ya, memang nggak ada hubungannya. Jadi ya saya sih ya oke, no problem. Nah sampai di sana jadi rupanya apa yang terjadi? Rupanya gini, di Gua Binsari itu tulang banyak sekali. Jadi mereka bikin seperti kayak gubuk gitu ya, gubuk. Di situ segala macam tulang tuh dikumpulin selama setahun, Franky. Ketemu lagi nih sama saya dan Dokter Jaya. Biasa nih dok, kita bahas dulu yang pertanyaan-pertanyaan dari yang suka nonton kita. Ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik buat kita bahas. Ini pertanyaannya orang kegatelan dok. Jadi orang kegatelan nanya ngasal gatel. Nah, jadi katanya pertanyaan tuh kalau orang gatel itu boleh digaruk apa enggak dok? Gitu dok. Pertanyaan sederhana tapi konyol juga gitu. Ya oke. Kalau gatal itu ya sebenarnya gatal kan macam-macam, bisa karena alergi, bisa karena pakai celana dalam ke terlalu ketat tuh gatal loh, Franky. Pakai celana dalam kelamaan juga gatal tuh dok. Ya, nah itu. Kalau gatal itu menarik, karena kalau gatal itu biasanya reaksi orang adalah cepat mau garuk. Tapi kalau saya bilang nggak boleh digaruk. Kenapa? Gatal itu adalah perangsangan pada ujung-ujung saraf. Kalau digaruk itu bahan kimia yang ada di tempat di daerah yang gatal itu akan keluar makin banyak. Jadi nggak boleh digaruk. Itu sama juga rangsangan yang dapat sambutan ya. Iya. Lu beli gue jual gitu ya. Iya. Jadi terbalik, lu jual gue beli. Iya, jadi sebenarnya apa yang mesti dilakukan? Kalau gatel, ambil aja minyak angin, diolesin. Dia yang anget-anget gitu, pokoknya yang sesuatu yang mengandung min atau apalah seperti kayu putih atau apa, itu dia akan hilang. Jadi kalau digaruk makin gatel. Jadi jangan pakai yang nggak pakai modal dok ya. Iya. Masih pakai modal dikit dok. Ya, itu. Nah, sekarang itu katanya masalah lu jual gue beli udah berubah dok. Apa tuh? Sekarang bukan lu jual gue beli tapi lu jual gue borong. Jadi udah kaya ceritanya. Kaya. Nah, tapi nanti saya mau minta dalam episode khusus dok, ada gatel-gatel yang kayaknya bukan sekedar harus dikasih obat luar, tapi pakai obat dalam juga dok. Ya, gatel itu bisa bahaya, bisa gitu. banyak aspeknya tuh. Ada gambaran penyakit yang lebih serius gitu. Tapi kalau kita bahas sekarang dok, kayaknya otak saya jadi nanti keburu lupa sama yang saya mau tanyain hari ini dok. Nah, karena hari ini tuh saya mau nanya sama Dokter Jaya, itu berangkat dari ada yang nanya-nanya juga sih dok. Dia bilang kalau orang meninggal sudah 8 tahun, apakah masih bisa diotopsi? Saya sih karena saya jadi supir akap jangan dengerin dokter cerita gitu, kayaknya sih kalau cuma ngomong 8 tahun tanggung banget dok. Seingat saya dokter tuh pernah ngurusin yang namanya bukan sekedar 8 tahun ya dok ya. 8 kali 8 tahun kali jangan-jangan tuh dok ya. 55 tahun. Oh, berarti 55 tahun sampai 60 tahun setelah dia meninggal. Nah, iya. Itu dokter waktu itu ke mana? Ke Papua, Zaman dulu masih sebutnya apa? Irian Jaya kali Irian. Ya. Nah, ini buat anak-anak kita yang nonton ini mahasiswa dokter yang umurnya masih belasan mungkin nggak tahu ada dulu nama provinsinya tuh Irian Jaya tuh ya. Irian Barat bahkan mas saat itu ya. Irian Barat berubah jadi Irian Jaya, sekarang dipecah menjadi Papua. Nah itu dok ngapain dok itu tempo hari? Begini, jadi ceritanya ini saya kembali ke asal muasalnya cerita. Itu kan sebenarnya kita tahu ya, Franky masih ingat nggak kira-kira waktu penjajahan Jepang itu tahun kapan tuh masuk Indonesia? Saya sih nggak ingat, itu tapi saya belajar loh waktu SMP. Ya, tapi kan belum lahir. Jadi tapi kan belajar kan udah lulus. Jadi belajar kita baca dok. Jepang masuk Indonesia tahun 42. Ya. Berangkat itu zaman dulu ada orang tua tuh disebutnya Jepang naik sama Jepang turun dok. Iya. Nah,
Jepang naik itu atau Jepang turun itu 42 sampai dengan 45 tuh, Dok. Ya. Nah, artinya kita curigai banyak sekali orang Jepang yang berada di Indonesia kurun waktu itu, Dok, ya. Ya. Nah, waktu dia datang tahun 42 kita sambut dengan gegap gempita. Kenapa iya, tuh? saudara Ingat tua. gak? Saudara tua, dan Iya. dia datang untuk membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Iya. Makanya disambut dengan luar biasa. Nah, tapi ternyata setelah dia datang tahun 42 banyak berbondong-bondong disambut dengan gegap gempita, tapi ternyata mereka lebih kejam dari Belanda. Belanda 350 tahun udah kejam, ini lebih kejam lagi, 3,5 tahun kita dijajah Jepang tuh luar biasa kejamnya. Karena dia Mungkin nganggap, ya. inget Romusa. Iya, iya, Tahu iya. nggak Kerja istilah apa paksa. tuh? Kerja paksa. Jadi banyak orang Indonesia yang kemudian disuruh kerja paksa, banyak yang meninggal, dikirim ke medan perang dan lain-lain. Itu luar biasa itu. Terus perbudakan seks pada waktu itu juga banyak. Ya, saat itu terjadi pertukaran tawanan tuh, Dok, dari Indonesia ke Birma, dari Birma ke kemana, pokoknya itu dikirim macam-macam. Nah, ini kita kembali ke tahun 1944 menjelang Jepang kalah. Mungkin Jepang kalahnya itu kira-kira kamu masih ingat gak kenapa Jepang bisa kalah tuh setelah Perang Dunia Kedua itu? Itu Perang Dunia Kedua kan? Kalah modal, Dok. Iya, karena main keroyokan kan. Sekutu Amerika dan konco-konconya itu ngelawan Tapi sama itu Jepang sebenarnya sendiri. luar biasa hebat, Frankie. 3 negara ngelawan seluruh dunia. Nah itu dia, makanya saya bilang kalah modal akhirnya, Dok. Jadi 3 negara itu kan Itali, kemudian Jerman Jerman sama Jepang. Itu menguasai dunia ngelawan sekutu yang isunya banyak sekali ya. Terutama tuh jadi Amerika dan lain-lain. Nah, pada waktu dia menjelang dia di tahun-tahun 44 itu terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa tuh? Bom Di Hiroshima sama Nagasaki. sebelum itu. Sebelumnya Amerika yang dibom. oh iya, Pearl Harbor. Pearl Harbor dibom. Ya, itu dia cari penyakit itu, Dok. Iya, nah gara-gara itu kemudian adalah itu Amerika membuat 2 bom. Itu bom baru pertama kali dibikin tuh. Apa namanya? Big Boy apa ada judulnya tuh. Iya, ya. Nah, itu dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Nah, habis itu nyerah. Nah, nyerah. Nah, itu menjelang tahun-tahun itu tahu nggak? Itu pada waktu itu namanya yang di Indonesia itu namanya Perang Pasifik. Ya. Perang Pasifik pada waktu itu ini kejadian ini di tahun 44, Frankie. Dan jadi menjelang Jepang kalah, itu dia lagi naik pesawat itu di atas Indonesia. Dia ketemu satu pulau yang bentuknya besar sekali dan seperti burung bentuknya. Irian kan? Ya. Dilihat seperti burung dan itu berhutan-hutan semua. Wah, asik nih, dia bilang. Dia pikir itu adalah tempat yang paling bagus untuk membuat markas besar, headquarter. Jadi diturunkanlah 40.000 orang diturunkan di Papua Nugini, 40.000, 14.000 diturunkan di Papua Barat. Papua Nugini itu Papua Timur. 40.000 timur, 14.000 barat. Ya, dia jatuhkan di hutan. Nah, dia rupanya intelijennya kurang canggih, Frankie. Yang saya nggak cerita yang di Papua Nugini. Tapi yang di Papua diturunkan itu di sekitar Jayapura di dekat moncong burungnya itu loh. Manokwari. Manokwari Biak. Biak ya? Biak, Manokwari sama Jayapura itu diturunkan. Nah, dia tidak tahu ternyata MacArthur, jenderalnya Amerika punya headquarter di Jayapura, Frankie. Begitu ada ya udah sasaran empuk. Begitu mereka turun, habis di bredel, Frankie. Dan setahu saya kan zaman dulu tuh Irian Jaya atau Irian Barat itu kan masih hutannya alam banget ya. Iya. Itu kalau nyangkut ya, Dok ya. Nyangkut di pohon di atas tuh, Dok. Iya. Bisa mati di atas tuh, Dok. Iya, nggak bisa turun. Karena 70 meter, 80 meter tuh pohon, Dok. Nah, karena dia lihat di atas cuma daun-daun hijau-hijau itu, dia nggak tahu apa ya di baliknya. Diturunkan. Nah, Amerika lihat tuh si Jepang turun nih, dihantam, Frankie. Walaupun itu sebenarnya kalau menurut ketentuan perang tuh, Dok, selama prajurit di atas belum nyampe darat nggak boleh ditembak. Berarti dia Amerika ya nggak ada jurinya soalnya, Frankie, waktu iya tuh nggak pakai VAR. Nah, jadi pada waktu itu habis. Jadi sebagian tuh habis pada waktu dia masih melayang-layang habis. Sebagian kemudian lari kabur, Frankie. Kabur kan di hutan. Dia masuk lari-lari ke hutan, masuk ke rumah penduduk.
Nah, orang-orang Irian tuh banyak mama itu yang biasa lah, nyari kutu apa-apa gitu loh, sering itu tuh. Dia datang, orang Jepang kan pendek-pendek, masuk ngumpet di balik roknya orang-orang Papua. Ada yang lari ke hutan, cari gua-gua, pergi ke gua, dicari-cari sama orang Amerika. Begitu orang Amerika datang, orang-orang Papua juga nggak seneng sama orang bule kan. Ada orang Jepang, kagak ada, padahal dia ngumpet tuh di balik roknya. Lagi cari kutu. Nggak ada. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Terjadi perang gerilya, Frankie. Jadi si Jepang itu masuk ke kemudian dan setelah itu dia pergi-pergi ke hutan, masuk ke gua-gua. Malam-malam dia keluar, nyerang si Amerika, nyerang, begitulah terjadi. Itu bertahun-tahun, Frankie. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua 45 selesai, mereka masih terus menyerang-nyerang. Dan mereka tidak tahu kalau Jepang kalah. Karena nggak ada koran, Frankie, pada waktu itu. Nggak ada medsos juga. Kita pernah di Indonesia nih, Dok, tahun 75 itu ada tentara Jepang yang sampai tahun 75 nggak tahu kondisi perang itu sudah selesai. Jadi makanya waktu ketemu tuh dia muncul gara-gara timnya itu nyanyi Kimigayo. Iya. Gitu. Saya lupa namanya siapa tuh. Ada tuh. Mungkin orang sekarang nggak tahu Kimigayo itu apa. Kimigayo yang jelas itu anthem. Jadi sama seperti Indonesia Rayanya Jepang, Dok. Iya. Nah itu yang terjadi. Jadi banyak orang si Jepang itu sebenarnya nggak musnah habis pada waktu menyerah. Indonesia merdeka, mereka kagak tahu tuh berita itu sampai ke dalam. Dan mereka tetap bersembunyi. Nah, jadi sebagian besar habis pada waktu itu meninggal karena di pertempuran. Pertempuran terjadi di 3 kota, Manokwari, Jayapura, sama Biak. Jadi 3 kota itu habis sebagian besar. Sebagian yang lari ke dalam gunung, masuk ke hutan, masuk ke gua, dan di gua itu mereka hidup dan kadang-kadang melakukan serangan-serangan sampai kemudian Amerikanya itu semuanya sekutu habis dari Jayapura, tapi mereka tetap nggak tahu kondisinya. Dan kemudian mereka hidup dengan apa yang adanya. Dan yang terjadi, mereka kan berasal dari daerah yang bukan tropis, Frankie, subtropis kan. Iya. Di sana banyak malaria. Dan ingat ngomongan Dr. Samuel, banyak frambusia. Iya. Kuru. Dia kena penyakit, kena TBC, kena malaria. Jadi itu akhirnya sebagian juga musnah gara-gara itu. Sebagian juga musnah karena kelaparan. Akhirnya sampai berbelas tahun, berpuluh tahun kemudian kita tidak pernah tahu mereka masih ada apa enggak. Tapi yang jelas 14.000 itu hilang semua. MIA, Missing in Action, Dok. MIA, ya. Missing in Action. Itu hilang. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita tidak tahu masih ada yang hidup apa enggak. Tapi pemerintah Jepang tuh di sini kebetulan yang dikirim ke Papua itu dari 3 kota di Jepang. Nah, keluarganya itu mencari, ini hilang nih, cari dong gitu. Nah, karena kenapa? Mereka punya adat kultur bahwa kalau orang meninggal dia wajib dikremasi, Frankie. Karena mereka tuh menganut Konfusianisme, hormat atau respect terhadap leluhur dan leluhur, termasuk orang tua. Anak cucunya itu wajib mencari jasadnya, dikremasi, kemudian diupacarakan supaya apa? Supaya setelah itu mereka bisa reinkarnasi. Kalau tidak dicari, tidak dikremasi dan tidak diupacarakan, mereka akan gentayangan. Berarti itu kepercayaan mereka. Berarti kalau nanti ada ketemu roh-roh halus di sana, kita tanya dulu ya, bisa bahasa Jepang apa enggak ya? Dan itu, Frankie, konon cerita-cerita di kalangan orang Papua yang di daerah 3 kota itu banyak yang sering malam-malam mendengarkan suara tentara Jepang yang masih baris berbaris, Frankie, dengan pakai bahasa Jepang, atau dia berbaris-baris, brak gitu, seperti itu. Konon. Ya, kita tidak tahu kebenaran ceritanya seperti itu. Nah, mereka itu mendorong pemerintah untuk mencari orang-orang Jepang. Nah, dibikinlah misi dari pemerintah Jepang, karena kalau mereka nggak ikutin itu, ya itu bisa didemo sama rakyatnya. Mereka melakukan pembersihan tempat-tempat di mana Jepang menurunkan tentaranya ke Mongolia, Papua Nugini. Oh, jadi Filipina. Yang kemarin anak-anaknya disuruh
terjun kemana-kemana, dicek deh tuh ya. Iya, dicek kemana. Kan mereka punya satuan dari batalion mana kemana. Jadi mereka cek. Nah, kebetulan batalion yang ada di Indonesia itu berasal dari kota Iwate dan ada 2 kota lainnya di sana. Namanya kota Iwate. Mereka mendorong. Nah, yang menjadi pelopor untuk itu akhirnya pemerintahnya setuju. Jadi Kementerian Kesehatan mereka menghubungi Kementerian Kesehatan di Indonesia. Tahun 97 98 tuh. Berarti zaman dulu nggak kementerian dok, pakai departemen kesehatan. Nah dia ke sana minta bantuan, izin supaya mereka bisa mencari tulang Jepang. Nah kebetulan di Papua sendiri itu saking banyaknya si tulang-tulang orang-orang Jepang yang meninggal di sana. Kalau kita gali tanah ini, misalnya orang punya lahan ya di halaman, digali sedikit ketemu tulang, dan itu udah pasti tulang bukan orang asli. Kenapa? Orang asli punya kuburan sendiri. Iya. Ini ya. Di tempat-tempat mana? Ini kalau tanah lapang ternyata tuh battlefield, bekas mereka berperang situ. Ketemu di pantai, ketemu. Terus ada di gua. Nah yang aneh di gua mereka ketemu botol bir Kobe. Biru dok. Nah, botol bir. Ada ampul obat. Terus ada itu botol minum yang dari kaleng, apapun sekali. Terus di mana-mana ketemu tuh ada bekas pesawat jatuh, Franky. Pesawat jatuh, ada kaleng-kaleng yang udah bolong-bolong, pesawatnya juga udah hancur-hancuran, udah bolong-bolong itu. Wah. Nah, yang jadi masalah bukan itu. Sekarang udah nggak ada kali dok ya? Udah hampir habis. Jadi pada waktu itu mereka lakukan gini, Franky. Di sana kan ada banyak beberapa misil. Misil itu, yang nama misil itu kayak peluru, tapi gedenya tuh bisa 1 meter, Franky, setengah meter. Anak-anak kecil ketemu begituan di mana-mana. Nah, dia pikir ini bagus nih bentuknya. Dipakai anak-anak kecil buat main masak-masakan, Franky. Ini misil dikasih dibikin api di sini. Dia bakar apalah situ, meledak duak. Anak ada beberapa yang cacat, Franky. Nah akhirnya, jadi kenapa kemudian dikabulkan oleh pemerintah Indonesia? Karena misi itu bertujuan 2. 1, ngebersihin Pulau Papua dari tulang-tulang orang Jepang. Si Jepang sendiri berkepentingan supaya mereka bisa melakukan upacara kan. Ya, keperluan tapi dia punya. Si Papua sendiri supaya bersih dari tulang-tulang yang begituan. Dari, ya mereka bilang itu nyawa-nyawa yang penasaran lah. Di bersihan itu. Tetapi yang kedua ada tujuannya adalah untuk membersihkan Papua dari misil-misil tadi. Nah dilakukanlah pembersihan. Semua orang penduduk yang ketemu misil, anak peluru, apa segala macam barang-barang Jepang dikumpulin. Terus mereka membuat suatu museum di Pulau Biak. Namanya Museum Parai, di daerah Parai. Itu dibikin museum, monumen, ya tulisnya Monumen Perang Pasifik. Parai tulisannya gimana dok? Biasa. Parai, Parai. Itu bahasa Papua lah. Enggak, kalau di Bandung ada Ciparai soalnya dok. Oh, itu ada airnya, ini nggak ada air. Nggak ada air. Jadi itu sudah dibikin kayak monumen. Terus di dalam monumen itu mereka taruh ini senjata-senjata, misil segala macam dikumpulin dari situ. Dikasih ini kayak box dari logam. Di dalam box tuh masukin tulang-tulang situ. Campur. Jadi pokoknya tulang itu dicampur. Lah mereka nggak tahu tuh tulang apa. Pokoknya yang jelas bukan tulang orang Papua kan. Ditaruh di situ. Nah, terus ketemu anak foto lama. Ditaruh nih foto orang Jepang. Ada helm orang Jepang ditaruh. Ada helm sekutu. Pokoknya semua penemuan perang Pasifik taruh situ. Namanya Museum Perang Pasifik, yang bikin orang Jepang. Itu dibiayai dan kemudian dibikin tempatnya lumayan gede gitu, bagus. Nah, masalahnya bukan cuma itu, tapi masalahnya mereka mau tahu. Karena ternyata begitu dicek, ternyata tulang-tulang yang dikumpulin di museum itu gabungan, Franky, dari kemungkinan tiga sumber. Apa? 1 tulang Papua, tulang orang Iria, tulang orang Jepang. Yang kedua tulang sandera mereka. Sandera berarti si bule-bule. Bukan sandera yang kemarin di Eropa Timur, dok ya? Lo enggak, namanya perang-perang itu kan. Perang-perang itu kan antara sekutu sama orang Jepang. Jadi yang berperang. Kalau si Jepang sandranya si sekutu sandranya si Jepang. Iya, tapi kan mereka juga meninggal kan. Nah, itu ketemu tulangnya sama-sama, dikumpulin semua di situ. Nah, itu 1. Tapi ada 1 lagi, Franky. Kan mereka tuh tinggal di hutan. Mereka makan dari mana? Mula-mula sih mereka dikasih sama penduduk, tapi lama-lama kan mereka nggak bisa. Dia mereka nyolong. terpaksa
Wah, nyari binatang lah di dalam hutan. Kirain nyolong binatang penduduk dong. Enggak, dia nyari binatang. Ada ayam, di situ ada banyak babi, babi. Jadi tulang-tulang itu kecampur sama tulang binatang, Frankie. Ya. Nah, dan sekarang jelas kan, mereka keluarganya pun kalau gitu-gitu, terus dia mengupacara,kan tulang itu, dia mengupacara,kan musuh kan, orang Amerika kan, dia nggak mau. Apalagi mengupacara,kan babi gitu loh, tulang-tulang binatang, dia nggak mau. Makanya visi misi mereka adalah harus memisahkan 3 tulang itu. Nah, mereka di awal tuh tahun 98 mereka datang tim dari Jepang, seorang profesor Jepang, dia bawa mahasiswa kedokteran, melakukan. Jadi penduduk tuh diminta supaya ngumpulin tulang. Nah, itu terjadi di Biak. Di Biak itu ada satu daerah namanya Gua Binsari. Satu gua besar sekali, dan guanya itu dalam sekali, gede sekali. Di bawah nih dok, di gunung. Underground. Bukan? Iya di underground. Di atas. Jadi itu gua turun ke bawah. Tapi di atasnya bolong, Frankie. Jadi rupanya pada waktu itu ada orang si Jepang itu dibom sama itu. Kayak gua yang di Jogja tuh dok, ada tuh. Ada ya. Nah itu, dan di situ banyak sekali tulang. Jadi kalau masuk sana, di bawah sini ada tulang geletakan gitu. Ada beberapa yang mungkin meninggal duluan sama temennya, ditaruh di dinding guanya kan banyak stalaktit, stalagmit, ingat ya stalaktit, iya. Taruh itu banyak tulang di mana-mana gitu loh. Jatuh. Dan tapi yang masalahnya itu kan netes-netes air, Frankie, lembab banget. Nah, mereka kumpulkan. Jadi dari situ, terus dari tanah halaman penduduk dikumpulin di daerah Biak. Si Jepang ini, si profesor Jepang itu melakukan identifikasi. Itu udah nggak bisa dikenalin dari ID yang nempel ada yang di ketemu, sini, ya? Ada yang enggak. Karena udah terlalu lama nyampur dan kecampur-campur, ya? Nah, akhirnya mereka lakukan pemeriksaan, tapi ternyata mereka tidak bisa periksa cepat, Frankie. Karena tulangnya terlalu banyak. Dan ya barangkali saya nggak tahu, tapi kalau waktu saya belajar ke Jepang, orang Jepang teliti banget. Pemeriksaannya tuh, satu hal tuh, satu kasus tuh diteliti sampai dalam-dalam begitu loh. Itu nggak bisa berlaku, karena kalau nggak selesai. Papua Nugini udah selesai tuh 40.000, yang di Indonesia belum. Nah, kemudian mereka anak-anak dan keluarga dari si tentara Jepang tahu ya, pada waktu Perang Dunia Kedua itu ada mobilisasi penduduk. Semua laki-laki yang di atas 20 tahun tuh dikirim untuk berperang demi kaisar. Jadi pada waktu itu yang muda-muda hilang. Di filmnya tuh ibu-ibu di Jepang pada nangis tuh dok. Iya. Dan yang akhirnya yang kesisa apa? Ada yang kakak-kakak yang pada waktu itu udah tua, ada yang adik-adiknya, anak-anaknya, dan mereka bersama pemerintah jadi relawan, Frankie. Relawan pergi sama profesor itu untuk melakukan identifikasi, tapi mereka tidak sanggup karena jumlahnya terlalu banyak. Akhirnya mereka bilang, dan mereka juga tidak, mungkin saya tidak tahu, tidak terbiasa dengan pemeriksaan yang seperti itu, dan belum lagi mereka dari Jepang datang ke sini kan, di situ malaria masih banyak, Frankie. Dan segala macam, mereka nggak terlalu siap. Akhirnya mereka minta bantuan Depkes. Tolong deh cari orang Indonesia, dokter forensik yang bisa periksa tulang belulang secara cepat. Itu yang biasa main ke Mangga 2 dok, kalau gitu dokternya dok. Kan main omset di sana dok. Nah, kebetulan saya tuh pada waktu itu baru lulus dari Jepang. Itu saya lulus kan tahun 95. Nah, itu sekitar 97 98 itu. Dia bilang, "Siapa gini?" Akhirnya tunjuk-tunjuk yang saya di sini kebetulan di bagian forensik tuh saya termasuk orang yang suka periksa tulang, Frankie. Kenapa? Buat saya tuh menarik. Banyak orang tuh kagak mau periksa tulang, Frankie. Tunggu nih, pengertian suka di Indonesia tuh sering salah, Dok. Antara suka sama sering. Dokter yang suka apa yang sering? Suka dan sering. Nah, karena itu gini. pas tuh, karena gitu. Begini, pada waktu saya sejak dari mahasiswa sekalipun, kalau ada tulang, saya senang. Karena menurut saya menarik, karena kan nggak banyak orang yang menguasai itu. Kita waktu belajar kedokteran kita hafal tulang itu ada 330-an tulang, seluruh tulang. Hafal tuh. Saya tuh seneng hafalin, jadi sembari merem pun kita pegang-pegang itu saya tahu namanya. Nama Latin semua, Frankie. Nah, udah segitu. Nah, waktu di bagian forensik, pada saat orang lagi belajar yang masih ada jaringan-jaringan gitu, saya justru belajar yang tulang-tulang. Nah, sehingga waktu saya lulus, kalau ada kasus ketemu kerangka, yang lain nggak dia mau megang, Frankie. Kenapa? Periksa otopsi 2 jam, 3 jam selesai. Paling lama 5 jam.
Tulangnya diajak ngomong nggak sama dokter? Diajak ngomong dong. Oh. Terus dicerita Frankie sama di ngopi-ngopi begitu. Di Sumatera Utara, Dok, tulang diajak ngomong, Dok. Oh, gitu. Oh ya, tulang. Enggak, tapi maksudnya saya tulang itu kalau buat saya menarik, tapi pemeriksaannya lama, Frankie. Karena kalau misalnya tulang itu kan semuanya masih diperiksa satu persatu gitu loh. Dianalisis begini-begini, ini jadi kelaminnya apa. Itu jadi pemeriksaan bisa 2 minggu. Yang lain tuh nggak telaten, Frankie. Bukannya apa? Nggak mau lah, itu jadi kayak saya bilang hot potato lah namanya. Hot potato itu dipegang nyakitin, tapi kalau dimakan nggak begitu enak biasa gitu. Akhirnya kasih si Jaya aja, kasih Jaya. Jadi saya periksa gituan terus, Frankie. Iya. Nah itulah makanya gitu jadi basic cerita kenapa saya tuh punya koleksi tengkorak di departemen ini. Karena saya selalu dikasih gitu, habis kalau yang bagus saya minta ke polisi. Pak boleh saya simpan Pak buat ngajar. Oh boleh katanya. Karena nggak dikenal kan. Paling gitu. Nah jadi karena saya udah sering, saya tuh terbiasa dan itu gitu. Nah jadi akhirnya saya ditugaskan sama Menkes. Menkes menugaskan orang FKUI, FKUI kasih ke bagian forensik dorongin saya, itu istilahnya dijorokin gitu. Iya, baru saya bilang dokter kayaknya dijorokin. Nah, lalu pergi. Tapi itu bahasa Jawanya tuh blessing in disguise, Dok. Ya, tapi kalau saya mah senang aja gitu-gitu terus bilang, "Oke, bantu orang Jepang." Lagian saya pikir saya sekolah di Jepang ya, anggap aja saya ini. Cuman satu, Frankie, satu hal yang saya mau kasih tahu ya. Buat seorang dokter dan termasuk dokter forensik, kita tuh punya prinsip kita itu nggak memandang siapapun, Frankie. Sama seperti kayak seorang dokter pada waktu perang, siapapun yang luka itu adalah pasien. Nggak peduli dia musuh atau enggak, kita kan tolong karena itu berdasarkan kemanusiaan. Nah makanya di forensik itu dikenal sesuatu bidang khusus yang namanya forensik humanitarian. Forensik untuk kemanusiaan. Maka kalau forensik untuk kemanusiaan kita tidak melihat ini musuh, ini enggak, ini kita bebas nilai. Ada filmnya juga tuh, Dok, di TV. Saya pernah nonton seorang dokter sekutu nolongin sama serdadu Jepang yang luka. Ya memang harus begitu. Nah makanya ini untuk menjawab kenapa pada waktu saya mengiyakan saya bantu Jepang, ada kan beberapa orang bilang, lo ngapain bantu Jepang? Jepang kan penjajah Indonesia. Loh saya nggak lihat penjajah, saya lihat ada manusia yang meninggal, yang keluarganya sedih kan nggak ketemu dia. Nah saya disuruh nolong. Posisi itu akan sama juga kalau saya di dalam posisi mereka. Ya serba salah sih, Dok, kalau saya punya pendapat. Ya, artinya dia kan prajurit ya. Prajurit kan tergantung dari policy makernya, pembuat kebijakannya. Nah kan saya nanya, nah, kan pada waktu itu saya ditugaskan, saya pergilah ke sana. Jadi yang bertugas yang pergi ke sana berangkat dari kedutaan Jepang, terus ada relawan, terus kemudian dari Departemen Dalam Negeri, karena kan mereka harus nembus kan ke sana kan, ke Provinsi Indonesia, ada Departemen Luar Negeri juga sebagai perwakilan. Jadi rombongan tuh pergi ke sana bersama keluarganya mereka. Datang ke sana, terus ya saya nanya-nanya lah ke mereka, dan mereka tuh tahu nggak yang apa yang saya dapatkan. Mereka bilang waktu papa saya pergi ke sana, papa saya mah nggak tahu apa-apa, cuma rakyat biasa. Tapi kaisar kan buat kita itu seperti kayak Tuhan, wakil Tuhan. Dia bilang kita pergi itu kita membela negara. Nah itu mereka nggak pikir bahwa ini musuh apa enggak. Dia mereka prajurit itu. Ya cuman pion lah. Jadi nggak tahu ya, memang nggak ada hubungannya. Jadi ya saya sih ya oke, no problem. Nah sampai di sana jadi rupanya apa yang terjadi? Rupanya gini, di Gua Binsari itu tulang banyak sekali. Jadi mereka bikin seperti kayak gubuk gitu ya, gubuk. Di situ segala macam tulang tuh dikumpulin selama setahun, Frankie. Jadi dari tahun 98 sampai 99 tuh dikumpulin semua di situ. Jadi itu tumpuk-tumpuk tulang, terus di situ ada helm, ada obat-obatan, apa pokoknya segala macam tuh ditaruh terpisah di situ. Mereka ada seperti kayak museum kecil gitu ya. Ditaruh segala macam temuan barang-barang mereka. Terus tulang-tulang ditaruh di dalam gubuk tadi. Jadi saya datang itu, wah, tulangnya itu setumpuk besar, Frankie. Udah satu. Terus ternyata dari sekitar kita tanah-tanah itu kalau ditimbang bisa ton-tonan kali, Dok ya. Iya. Itu sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu tulang, Frankie. Udah hancur. Itu 55 tahun. Jadi kejadiannya itu tahun 44. Saya periksa pertama kali tahun 99. Jadi 55 tahun.
Jadi tulangnya ada yang masih tengkorak utuh, ada yang tengkorak udah copot-copot, ada yang tangan utuh, ada yang tangan tinggal sepotong. Pokoknya semua kecampur aduk ke situ. So, ada 2 tumpukan atau 3 tumpukan gunung. Terus mereka dapetin juga di tanah-tanah. Nah, yang di tanah-tanah dikirim sama mereka ke Departemen Dalam Negeri di sana. Jadi di kantor itu ada peti, ada 12 peti. Jadi diambil lah, jadi dari semua kota. Jadi waktu itu yang ada adalah dari Jayapura dikumpulin sendiri dalam peti-peti, yang dari Gua Binsari dikumpulin di gubuk tadi. Nah udah saya dikasih tugas selama seminggu, Frankie. Seminggu tuh periksa. Dan tahu pada waktu itu saya cuman di awal saya datang sama 1 orang PPDS itu calon spesialis forensik yang saya tahu itu sama seperti saya. Dia jago periksa tulang. Dan dijorokin juga dia, Dok? Ya saya kan perlu bantuan. Kalau kan sendiri setengah mati kan saya. Ajak sana, akhirnya kita periksa. Periksa itu jadi tulang-tulang yang dikumpulkan selama 1 tahun, kita periksa itu dalam waktu kira-kira 3 hari, Frankie. 3 hari itu benar-benar 3 kali 24 jam, Frankie. Mulai periksa dari pagi, terus sampai malam. Sampai malam periksa. Gue bikin laporan. Jadi apa yang saya cari? Pertama, saya harus bedakan. Ini tulang Jepang, ini tulang Amerika, ini tulang binatang. Jadi 3 tumpukan. Jadi yang pertama tuh screening itu. Dek. Nah, kamu kebayang nggak? Itu harus cepat. Karena itu dulu di awal sebelum kita periksa apa-apa. Jadi saya melakukan penimbangan begini mereka. Pegang ini, Jepang, Amerika, babi. Jepang, Amerika, babi. Saking ngantuknya, Frankie. Sembari tidur saya. Kira-kira gimana caranya, Frankie? Saya mau nanya, kira-kira menurut kamu kalau kan itu kan yang jelas di dua manusia ini kan beda ras nih, Dok. Ya. Si bule kan Caucasoid. Ya. Jepang Mongoloid. Waduh, kamu udah bisa jadi dokter forensik, Frankie. Belum, Dok. Belum. Ntar, Dok, kurang 3 kali episode lagi, Dok. Nah, ini si Amerika ini, Dok, bule kan gede badannya. Tulangnya gede. Kalau si Jepang pasti pendek-pendek kan. Jepang masih pendek. Yang saya mau tanyain, Dok, justru terbalik nih, Dok. Saya mau nanya sama dokter. Tulang tuh kalau beda ras gitu komponennya sama juga nggak sih, Dok? Unsur dia punya. Nah, justru itulah yang saya mau nerangin kenapa saya bisa bedain ini Jepang sama Amerika. Satu gedenya. Untung belum dokter tanya. Kalau dokter tanya saya nggak bisa jawab. Ini gedenya. Ini lebih kecil. Tahu nggak? Kalau tulang Amerika gede, kita pegang ini enteng, Frankie. Kopong. Begitu kalau kita hancurin nih tulang panjangnya ya, ya kan terpotong itu, dia seperti kayak kerupuk, berongga-rongga kayak gitu. Oh, sama kayak daging sapi, Dok ya? Bukan, kayak burung lagi. Ini daging sapi, Dok. Kalau kita makan steak nih, Dok, steak lokal itu alot karena disuruh kerja, Dok. Steak yang dari Australia dari itu empuk, jadi enteng. Kalau si Jepang ini tulangnya di luarnya tuh padat, di dalamnya kosong, tengahnya kosong. Si bule? Kalau si bule itu seperti kayak kerupuk, bolong-bolong, berongga-rongga. Jadi kalau kita gini enteng, kalau ini berat, kecil tapi mantep. Jadi cuma tongkrongannya doang yang gede, tapi dalamnya tuh kopong dan enteng. Banyak rongga berarti, Dok. Itu kan setelah diperiksa berapa kali, saya udah tahu begini, ceng. Terus kalau kira-kira hampir sama nih baru saya lihat bentuknya. Nah, yang kelihatan yang kedua yang adalah gigi geligi, Frankie. Kalau tulang-tulang si Amerika gede-gede nih, tulang-tulang mukanya gede-gede semua. Lihat giginya. Giginya banyak kariesnya, Frankie. Karies. Banyak karies dan banyak karang. Yang mana nih, Dok? Si Amerika. Kenapa bisa gitu, Dok? Kan makannya roti. Oh, gitu. Si Jepang kan makannya ikan, makannya daging. Giginya bersih, Frankie. Nggak ada bolong-bolong. Yang bolong-bolong sih orang Amerika. Cek. Kalau di tulang binatang mah gampang. Karena kenapa? Kita hafal tulang manusia. Bukan tulang manusia pinggirin, ini tulang binatang. Nah, terus apa yang dilakukan? Setelah dipisahkan si tulang Amerika ini, si tulang non Jepang lah, dikirim kembali ke museum tadi. Yang susah kalau dokter ketemu tulang babi ngepet, Dok. Nah, nggak jelas tuh orang apa babi tuh. Ya tergantung dia meninggalnya kondisi babi atau kondisi manusia, Frankie. Ditiup lilin. Tapi babi ngepet nggak sampai kirian, Frankie. Nggak, tapi itu cara cepatnya. Nah, setelah dia diperiksa, jadi yang ini langsung dibawa ke museum kan.
museum kembali, tulang binatangnya dibuang ke tempat sampah kan. Nasi Jepang ini dikumpulin. Tidak termasuk yang di order itu. Nah, setelah dikumpulin itu screening pertama. Nah, setelah dikumpulin, ya kita lakukan apa? Kita kumpulkan ini tulang kepala sebelah sini. Kalau kepala kan udah pisah-pisah tuh. Kumpulin sini ada yang kepala utuh. Ini tulang tangan, tulang paha, tulang apa. Jadi yang sejenis saya kumpulin. Nah, setelah dikumpulin, periksa kepalanya. Kepalanya sekarang kita lihat nih kepala ini ya, Frankie ya. Kan kita identifikasi kepala ini. Kan kita punya dahi. Dahi kan kelihatan satu kan, sebenarnya 2 tulang. Jadi kalau ketemu 2 tulang ini kan kelihatan di sini kan ada di bawahnya ada tulang mata kan. Ada sambungan nih dok sini. Ada sambungan. Jadi kalau di sini ada rongga mata sebagian atas. Nah, kalau ada kanan, misalnya contoh saya ketemu nih dari tumpukan kepala ya. Dahi kanan ada 10. Dahi kiri ada 3. Berarti orangnya minimal 10, betul nggak? Iya. Ini tulang belakang nih, belakang telinga. Kan kanan kiri kan tahu. Kalau kanan sebelah begini bentuknya gini. Kalau kiri kan terbalik kan. Iya. Tahu kanan kiri sama aja. Kanan 20, kiri 17, berarti 20 orang. Nah, kalau ini 20 orang, ini 10 orang, berarti orangnya 20 dong. Iya. Jadi kayak gitu-gitulah maksimumnya. Jadi pokoknya kita tahu jumlahnya. Terus laki perempuan kan saya pernah ngomong. Tulangnya beda. Serdadunya ada perempuan juga tuh dok? Enggak. Kita nggak tahu kan. Siapa tahu dia bawa istri kan. Ternyata tidak ada, Frank. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah yakin laki semua. Pokoknya gitu. Jadi saya bisa tahu jenis kelamin. Terus bisa tahu kondisi itunya. Terus udah gitu selain itu saya tahu tangan kanan sama aja. Tulang misalnya tulang lengan atas nih. Kanan ada berapa, kiri ada berapa. Tulang ini ada berapa. Pokoknya semua saya tuh akhirnya saya bisa dapat kira-kira maksimal nih berapa orang nih. Ada tumpukan ini. Dan tumpukan itu laki apa perempuan. Umurnya saya tentukan umurnya. Umurnya kamu tahu kan misalnya gigi dari gigi. Gigi kita kan tadinya waktu kecil kan 20. Kalau dewasa kan 32. Nah, kalau sekian saya bisa tebak-tebak lah ukur. Pokoknya dari gigi. Dari tulang ini kan sebenarnya tulang-tulang panjang sebenarnya terdiri dari 3 potongan, Frankie. Ujung, tengah sama ujung. Kalau dia masih terpisah, yang sebelah sini terpisah sampai 18 tahun. Dia mulai menyatu 20 tahun udah nyambung. Nah, dari sambungan itu ini umur sekian, ini umur sekian. Nah, itu kita bisa tahu. Dok, ngomong-ngomong gigi itu nempel ke tengkorak ya, Dok ya? Dia nempel ke rahang. Jadi dia nempel di situ, jadi nempel kelihatan. Oh, bukan gigi itu copot-copot. Enggak. Nah, jadi saya tak tentukan berapa orang, jenis kelamin, terus tinggi badan karena kebetulan pada waktu saya sekolah forensik, saya menciptakan rumus, Frankie. Rumus tinggi badan. Dipatenin lagi tuh, Dok. Udah mati dah. Hah? Dipateni mati lah. Iya, dipatenin itu mah. Kalau bahasa Swissnya gitu, Dok, paten. Nah, rumus saya masukin ke dalam rumus. Akhirnya saya ketemu tinggi badan. Tapi kan waktu ke Jepang juga saya belajar. Mereka punya rumus sendiri buat orang Jepang. Tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi saya bisa prediksi tingginya. Jadi saya kumpulin semua, terus kemudian golongan darah kita bisa periksa dari. Ngomong-ngomong Dok, kalau tinggi kerangka itu kita anggap 1 meter, sebenarnya waktu dia hidup tuh berapa sih kira-kira, Dok? Beda 2,5 cm. Cuman segitu? Iya, bedanya. Karena ini kan tulang, di bawah juga tulang, ya beda ditambah 2,5. Itu nggak ada diskon ya, Dok ya? Enggak. Tapi dari tulang-tulang panjang nih, 6 tulang panjang ya. Ini 1 tulang lengan atas, lengan bawah ini itu pengumpil sama hasta, terus paha sama tulang betis sama tulang kering di bawah. Itu kita bisa prediksi tuh tinggi badan. Bener, orang Jepang pendek-pendek tuh, Dok? Emang pendek. Berapa rata-rata, Dok? Yang 150-an, maksimal 165 maksimal. Ya nggak bisa masuk akmil dong, Dok? Nggak ya, orang Jepang segitu aja udah nekat, apalagi tinggi, Frank. Oh iya, kepaksa. Jadi pada waktu itu memang. Nah, dari situ, ada beberapa orang. Nah, sekarang ada satu kunci dari informasi mereka. Orang-orang Jepang itu yang dimobilisir itu, yang jadi tentara, yang jadi garda depan, pion-pionnya itu adalah umur 20-an, Frankie. Anak-anak muda. Nah, kalau komandan tuh di atas 30. Nah, satu yang menarik, mereka pakai helm. Ada beberapa tengkorak masih pakai helm. Ada beberapa masih pakai helm. Iya, jadi tengkorak dengan helmnya gitu. Ada juga yang masih terkalung, ada liontinnya, seperti peneng, bukan liontin, seperti peneng tentara, ada ID, nomor, ada nama, ada yang nomor. Ada yang
pakai seperti kayak liontin. Begitu dibuka ada gambar istrinya, ada gambar dia. Jadi itu yang gituan kita ketemuin juga. Jadi dicatat semua, termasuk ya situ. Saya baru tahu ternyata biru-biru itu banyak, mereka bawa bir di sana. Oh bir. Jadi yang gitu-gituan kita kumpulin, kita periksa. Jadi selain jenazahnya. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan saya ketemuin di atas 30 tahun perwira itu, Dok. Ya. Berarti dia kan komandan dong paling sedikit kan. Ya ketua batalion atau apalah pokoknya ya ketua kompi gitu. Mereka kan identitasnya sedikit, nggak banyak. Diambil sampel tulangnya, dibawa ke Jepang untuk periksa DNA. Nah pertanyaannya kenapa saya nggak periksa sendiri di sini? Biayanya mahal, Satu juga masa udah nyuruh kumpulin tulang suruh itu DNA lagi kapan pulang ke Jawanya, Dok? Nah iya makanya habis itu mereka kumpulin sampel gitu. Nah akhirnya yang setelah dikumpulin gitu saya bikin laporan. Ya laporan dalam bahasa Inggris lah. Oh nggak pakai bahasa Jepang, Dok? Nggak mau saya. Apa yang capek Frankie? Pakai laporan pakai bahasa Inggris. Lalu laporannya diserahkan bersama tulang-tulang Jepang itu ke Departemen Dalam Negeri, dikasih ke Departemen Luar Negeri. Dalam satu upacara dikasih ke Dubes Jepang di Jayapura tuh, kasih ke Dubes Jepang. Setelah gitu dilakukan upacara besoknya. Tulang-tulangnya dikumpulin semua di dalam berapa onggokan itu, onggokan kayu. Di paling atasnya ditaruh kepalanya, yang masih utuh itu, terus dibakar. Dok, udah 55 tahun itu penyebab kematian yang masih banyak yang bisa ketahuan nggak, Dok? Itu pertanyaan yang bagus, Frankie. Karena ternyata kalau beberapa orang kan yang ketembak tulang kepalanya, ketahuan tuh kalau ini dia ditembak. Ini yang ditembak nih, tembaknya dari sebelah kiri. Kepala kalau bikin mati, Dok, ya kalau ketembak ya? Iya. Orang katanya ketembak sini nggak bisa bikin mati, Dok. Iya. Lagi begini, Dok. Enggak, tapi itu ketahuan. Karena kenapa? Kalau misalnya anak peluru, kalau masuk ke tulang tengkorak itu dia bentuknya corong. Dari sini masuk ke dalam, ini kecil lubangnya, yang di bagian dalamnya tuh gede. Terus dia keluar, di bagian dalamnya gede, kecil, yang di luar lebih gede. Ya kita dari sini nembus ke sini gitu. Jadi yang ditembak kita bisa tahu. Terus orang yang digebuk, terus digebuk ketahuan retak kan. Kalau dia ada resapan darah, berdarah, kelihatan hitam di situ tulangnya. Kalau di bayonet tajam kan ujungnya. Jadi kita masih pada beberapa kasus kita masih bisa tahu kira-kira dia meninggal. Jadi kalau si bayonet kena rusuk sini, Dok ya. Rusuk yang luka. Luka. Ketahuan tuh ya. Ketahuan. Lukanya rata. Iya, kalau bayonet. Kalau dia dipukul, digebuk, patahnya nggak rata. Jadi in case ada kasus-kasus yang kena tulang saya masih bisa tahu. Nah, bikin laporan seperti itu 1 tahun. Kecuali dia mati lapar, Dok ya. Ya. Mati lapar. Nah, setelah itu, itu kemudian setelah yang itu tahun berikutnya saya datang lagi situ, kejadian lagi, jadi dikumpulin lagi, ketemu lagi, nggak habis-habis Frankie. Jadi total saya kerjain itu sampai 9 kali ke Papua. Dari 14.000 yang disuspek itu, Dok, dokter dapat berapa banyak tuh, Dok? Nah sekarang saya mau kasih tahu dulu, tulang-tulangnya ada sebagian juga nggak bisa diidentifikasi. Kenapa? Udah hancur Frankie. Serpian kecil-kecil saya udah nggak tahu lagi tulang apaan gitu loh. Nah yang masih bisa diidentifikasi, yang nggak bisa. Nah jadi pada waktu itu akhirnya setelah yang di Biak, saya kerjainnya di Biak selalu dekat-dekat museum. Karena habis itu langsung dievakuasi ke museum kan yang orang itunya. Terus kemudian dikumpuli lagi dari Jayapura kirim ke situ. Manokwari diambil dikirim ke situ. Jadi dari 3 kota dikumpulin semua. Saya periksa itu selama 10 tahun Frankie. Jadi total 9 tahun ya. Itu tahun 99 sampai 2009 Frankie. Setiap tahun sekali pergi. Jadi saya total 10 kali pergi ke sana. Ke Papua 9 kali, 1 kali ke Makassar. Ngapain? Ada juga di Makassar kayak gitu. Jadi ceritanya, nah itu yang di Papua gitu ya. Udah gitu. Nah, sampai udah menjelang akhir, yang saya lihat nih kan si penduduk Papua itu kan kalau dia ke sana dia ngumpulin tulang sama si Jepang tuh dikasih kompensasi lah. Itulah upah mencari tulang belulang. Tapi pintar-pintarnya mereka nih. Tulang-tulang yang sudah periksa, ini tulang-tulang si orang-orang bule, saya kasih kan ditaruh di museum kan. Ya tulang museumnya dibalikin lagi, suruh saya periksa lagi.
Nah kalau saya mah kan tahu kan saya udah tandain. Lah ini yang kemarin gue periksa kenapa balik lagi? Balik lagi ya karena mereka mau dapetin upah karena tulang-tulangnya udah habis Frankie. Nah akhirnya, terus kemudian satu kali saya pergi ke Selat Makassar Frankie. Jadi ceritanya tahun 1944 sama. Itu dalam misi yang sama tuh. Jadi ada ada kapal yang berisi muatan untuk perang. Jadi makanan apa segala kapal Jepang nih dok. Kapal Jepang. Dia berangkat dari Makassar mau dikirim ke Irian. Oh logistik nih ceritanya. Iya logistik. Jadi itu sebenarnya kapal tuh untuk logistik sana. Tapi di tengah jalan tuh dibom. Tenggelam. Ya tapi dokter waktu di Makassar dokter sempat makan di Lay-Lay nggak dok? Apa tuh? Enak seafoodnya dok di dekat Losari situ dok. Losari sih semua juga enak Frankie. Ya. Enak, apalagi itu ada pisang epek. Tapi waktu itu ya gara-gara masih ngomong logistik jadi otak saya tuh langsung mikir makanan. Nah, jadi ceritanya gini, sebenarnya itu tuh 1944 juga kejadiannya. Dan begitu dia jatuh sana si Jepang sih nggak ada upaya gitu. Terus kemudian mereka sempat beberapa kali datang ke situ. Ngecek, kapalnya masih ada, tapi ongkos ngangkutnya di ke atas itu terlalu mahal. Dan menurut mereka ya udahlah itu sama aja dianggap aja dia udah terkubur di situ lah. Nih, mereka masuk kapalnya ketemu, sudah hancur-hancuran lah, cuma tinggal kerangkanya doang nih. Hancur-hancuran terus lihat ada dimasukin ke kamar-kamarnya. Di kamar itu ada kerangka-kerangka tulang-tulang di dalam kamar-kamar. Berarti itu kan kamar-kamar orang Jepang semua lah. Awak kapal ya. Ya udah mereka bilang ya udahlah, udah kayak ini ngangkutnya itu susah. Jadi tinggal. Tapi setiap tahun mereka selalu ngunjungin sana. Nah sama juga yang di Papua itu di Museum Perang Pasifik itu orang Jepang tuh yang beberapa keluarga mereka datang situ tuh sembahyang di situ Frankie. Jadi seperti kayak wisata gitu loh, wisata leluhur lah. Iya. Mereka juga suka datang situ ya, mungkin sebar apalah pokoknya berdoa situ. Nah sampai sekali waktu dia liatin kerangkanya lama-lama hilang Frankie. Kerangka manusianya dok? Bukan, kerangka kapalnya hilang. Oh itu mungkin datang saudaranya Fitri ke sana dok. Nah kita tidak tahu, tapi rupanya ada orang-orang lokal yang datang itu. Yang namanya kerangka kapal besi-besi yang sedalam itu aja diambil. Saya bilang itu saudara si Fitri. Nah, jadi tadinya tulang-tulangnya ada di kamar-kamar, akhirnya tulangnya berserakan di dasar, itu tanpa dinding. Iya. Akhirnya kan anyut kemana-mana pada hilang. Nah, karena itu kemudian tahun 2009 bikin misi khusus bekerja sama dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut kan bisa nyelam dalam tuh, Frankie. Iya. Jalan ke sana. Saya pergi ke sana. Misinya itu adalah mengangkat si tulang belulang yang masih bisa dikumpulin. Cari mereka gali. Saya pergi itu ke tengah laut Frankie, ke Selat Makassar. Cari. Nyelam. Dokter nyelam. Ikut. Bukanlah Angkatan Laut. Yang bisa nyelam cuma satu. Orang-orang yang memang jago nyelam itu orang-orang lokal. Saya nggak tahu orang dari mana. Sama satunya sih orang Angkatan Laut. Angkatan Laut kan orang biasa kan. Ya kedidik. Mendapat. Nah, tulang belulang yang ketemu yang masih kesisa yang masih bisa didapatkan itu dibawa ke Fort Rotterdam di Makassar sana. Di Makassar. Jadi di Makassar tuh ada benteng Belanda tuh. Benteng Belanda tuh seperti kayak museum gitu lah, untungnya gitu. Ditaruh di situ, saya lakukan pemeriksaan di situ. Nah jadi di situlah saya dapat beberapa orang Jepang, teridentifikasi lah. Jadi total selama 10 tahun, jadi 9 kali ke Papua dan 1 kali ke Makassar. Saya mengidentifikasi 609 orang. Nggak sampai 1000 dok ya? Wah, yang selebihnya udah tinggal hancur-hancuran. Nah. Tapi saya cuma bilang bahwa pada kasus 6, jadi berarti kan kejadian 44. Saya periksa 99 sampai 2009. Berarti usianya mereka itu adalah 55 tahun sampai 60 tahun setelah kematian. Itu masih bisa kedeteksi. Masih bisa deteksi dan kemudian dia bisa teridentifikasi sekian. Identifikasi ya dok ya. Nah, sebenarnya ada satu yang menarik Frankie. Setelah bolak-balik begitu, orang-orang ya kerjanya itu luar biasa Frankie. Saya kerja dari pagi ya, biasanya pagi-pagi bangun jam 7 makan, jam 6 makan, jam 7 udah mulai kerja terus. Saya nggak berhenti Frankie sampai sini. Jadi kerja saya foto. Saya foto sendiri, saya bikin label. Kalau ketemu ini laki-laki tuh foto, jebret semua tulang saya fotoin.
yang masih bisa diidentifikasi. Saya foto sini, kebayang nggak Frankie? Itu bawa roll film, waktu itu masih zamannya roll film tuh. Iya. Itu bisa 30-40 roll. Habis gitu dicetak, waduh setengah modal Frankie. Dulu ASA 400 udah keren tuh, Dok. Nah, itu difoto. Dan tahu nggak saya melakukan pemeriksaannya di mana? Pemeriksaan itu kan soal tadi saya bilang soal pengumpulannya. Periksanya gimana nih? Tulang-tulangnya itu sebanyak begitu. Di WC, Dok? Bukan. Gimana? Sewa hotel, Frankie. Oh, kirain di Biak hotel paling mewah, paling mahal, disewa satu kamar, orang nggak ada yang tahu, Frankie. Nah, di dalam kamar itu saya gelar, ada ranjang kan, ranjangnya ditutupin plastik, di atas plastik tuh ditaruh tulang belulang. Tulangnya sak gunung, Frankie. Sak gunung, periksa. Itu dari pagi terus periksa. Paling saya makan cuma sebentar, makan siang, kadang-kadang nggak makan siang juga. Makan malam, habis makan malam selesai saya periksa lagi sampai jam 2 malam, jam 1 malam Frankie. Wow. Kan kamu bayang nggak? Itu di kota. Kalau yang di Gua Binsari itu yang di dalam di pinggir gua itu hotel dokter booking tuh. Ya mereka yang booking lah. Nah, maksud saya ya, kalau tamu lain tahu dokter bawa begitu, ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi mungkin kalau orang mau sambung-sambungin bisa, karena waktu itu ada berita di TV di RRI. Ada tim dari Jakarta atas nama Dokter Jaya melakukan identifikasi tulang Jepang gitu lah. Nggak jadi nginep di situ orang. Nggak lah, tapi nggak disebut lah hotelnya. Tapi maksudnya dengan periksaan gitu. Kalau yang di Gua Binsari itu saya periksaan di pinggir hutan, Frankie. Bikin tempat darurat. Buset. Tempat darurat. Ya dengan lampu seadanya, kamu kebayang nggak foto-foto dalam kondisi seperti itu? Kalau udah maghrib kan udah susah fotonya. Begini. Tapi apapun, nah disitulah yang saya bilang, saya ketemu ops segala macam itu loh, Frankie. Iya, baru mau bilang dari timbul ops loh. Nggak, memang ops di situ. Itu jadi foto-foto semuanya saya fotoin. Saya lagi kerja gitu. Jadi selama 10 kali itu saya bawa mahasiswa calon spesialis itu beberapa orang. Nah, setiap kali satu orang diajak gitu supaya mereka transfer knowledge lah. Saya mau nanya sama dokter nih. Dokter kan ada orang yang dokter identifikasi kerangkanya di tempat yang kering sama yang berasal dari yang basah. Sama satu lagi yang dari laut itu, Dok. Iya. Itu ada bedanya nggak tuh? Oh, beda lah. Kalau yang basah-basah begini digituin kita foto-foto gitu dipegang remek langsung pergi. Kondisinya udah begitu. Tapi tetap kita harus diidentifikasi gitu. Jadi apapun yang ada. Jadi udah empuk. Dan ada yang berlumut dan segala macam. Tapi di sana bukan berarti tanpa masalah, Frankie. Karena untuk dapetin begituan, kadang-kadang kan mereka harus pendekatan ke kepala kampung. Ketemu ke kepala adat. Ya. Ngomong gini. Kadang-kadang ada yang nggak dikasih loh, Frankie. Nggak dikasih. Yeah. Wah, ini udah jadi milik kami, dia bilang. Yeah. Karena kenapa? Mereka berkepentingan kalau orang si Jepang datang kan mereka belanja dan segala macam, itu kayak wisata leluhur lah. Kalau diambil nggak ada lagi yang dijual, Dok ya. Iya, nah gitu. Tapi kan mereka yang itu bilang, ini oke, kalau kamu bisa dapat satu kerangka kita bayar sekian gitu loh. Dan waktu mereka upacara di sana kan mengupacarakan itu kremasi kan mereka dibayar untuk itu. Jadi kita terkumpul semua, serah terima, habis itu dilakukan upacara. Jadi di lapangan terbuka gitu, mereka bikin upacara di situ, dikumpulin tulangnya, dibikin gunungan-gunungan, di atas gunungan ditaruh tulangnya, dibakar. Nah setelah dibakar, dikumpulin tuh abu tulangnya. Karena itu tulang semua kan, akhirnya abunya berupa tulang masih tetap utuh tulang, tapi warnanya udah putih, Frankie. Nah dikumpulin, dihancurin, dimasukin ke dalam guci tempat mereka bawa. Nah itu dibawa ke Jepang. Nah pada waktu dia dibakar gitu, di upacara mereka bikin upacara lah, pakai upacara Jepang lah, doa-doa dan segala macam. Dibawa abunya ke sana, dikasih ke keluarganya. Cuman berarti kalau yang orang tenggelam tadi, Dok, penyebab kematiannya, ini kita bicara bukan yang itu, Dok ya. Misalkan contoh ada orang dibunuh nih, Dok. Dibunuh terus ditenggelamin, kalau sampai puluhan tahun tuh susah banget tuh identifikasi. Ya, tapi kita bisa tentukan dia meninggalnya karena dia emangnya ditenggelamin, apa memang dia matinya karena traumanya. Kalau ditenggelamin kan di dalam tulangnya masih ketemu diatom, Frankie. Nah itulah di situ hebatnya, walaupun sudah sekian puluh tahun masih tetap kalau namanya dia masih hidup-hidup dimasukin ke air ya kelihatan. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, nah sakingnya saya kemudian jadi di akumulasi sekian sampai akhirnya itu misi hampir selesai. Setelah saya masih ada beberapa misi lagi, tapi saya nggak terlibat karena ada teman saya yang menggantikan saya.
dari bagian forensik menggantikan saya, tapi itu udah tinggal sisa sedikit sekali, udah hampir habis lah. Nah, akhirnya pada suatu saat saya seminar di Jepang, seminar forensik. Nah, mereka dengar saya ke sana, mereka mengundang saya untuk datang ke kota Iwate, tempat asal dari tulang belulang tadi. Saya baru ingat tuh, Dok, tentara Jepang yang ketinggalan itu namanya kalau nggak salah Narotama itu. Nah, saya ke sana, saya ketemu sama mereka, keluarga mereka. Jadi selama setiap tahun mereka datang rombongan, yang kerja utama tuh saya. Mereka cuma bantu ngumpulin tulang gitu loh. Terus kalau udah selesai mereka bawa ke barang-barang gitu ya. Nah, saya akhirnya ketemu dengan keluarga mereka. Setiap kali datang tuh orang keluarganya yang lain gitu. Akhirnya di sana saya ketemu, saya dijamu di sana, Frankie. Dijamu sama mereka ngucapin terima kasih atas kerja selama 10 tahun saya membantu keluarga identifikasi mereka. Ya, mereka hormat sekali. Terus kemudian mereka bikin seperti kayak memorial gitu, mereka kasih tanda tangan menyatakan ucapan terima kasih. Habis itu saya diusulkan ke duta besar Jepang, saya dikasih plakat. Jadi ucapan terima kasih kayak gitu loh. Warga kehormatan. Iya, ya seperti begitulah. Jadi di situ dihormati banget, mereka menganggap bahwa ini orang ini berjasa banget untuk keluarga mereka gitu loh. Iya sih, soalnya kalau saya pikir ya memang itu resiko prajurit untuk ngerjain, mau ditaruh di mana ya udah. Ya. Nggak bisa apa-apa juga gitu. Ya, jadi Dok, kalau misalkan orang yang kayak begitu Jepang itu meninggalnya kebanyakan karena luka tembak kali, Dok ya, jarang karena luka mortir dan sebagainya, Dok ya. Iya, tapi sebagian juga kalau berdasarkan cerita-cerita yang saya dapat dari keluarga mereka, itu mereka banyak yang mati karena penyakit tropis juga, Frankie, karena TBC, malaria. Kan seperti kita tahu misalnya malaria di Papua itu kebanyakan tropika. Malaria tropika. Kalau malaria tropika itu buat orang yang nggak biasa dengan itu mati, Frankie. Jadi mereka bisa survive dari musuh sekutu, tapi nggak bisa survive dari musuh alam nih, Dok ya. Iya, dan itu mereka kan nggak gampang tinggal di hutan, Frankie. Dan makan juga artinya mereka mesti cari sendiri makan gitu loh, dengan kondisi yang seadanya. Biasa begitu. Makan beras disuruh makan sagu kan susah ya, Dok ya. Jadi jadi saya, kalau buat saya sih pengalaman, saya ngomong ke beberapa kali saya kasihin, tapi buat saya juga jadi bagus. Kenapa? Pada waktu saya mengajar mahasiswa saya tentang identifikasi, saya ngomong bukan ngomong soal teoritis yang ada di buku, Frankie. Ini orang Jepang kayak gini tulangnya, orang bule kayak begini, ini kayak begini sistemnya. Karena saya sendiri juga itu adalah pertama kali saya nggak pernah diajarin soal bagaimana cara mengidentifikasi dengan tulang sebanyak itu. Sekali saya identifikasi itu bisa puluhan ribu tulang. Itu saya catat. Ini tulang ini yang ini sekian ini nggak bisa diidentifikasi, yang ini masih bisa identifikasi gini. Itu sekali itu puluhan ribu tulang, Frankie. Berarti kalau bergunung-gunung. Kalau mahasiswa Dokter Jaya yang online ini, Dok, belajar pisahin tulang bebek sama tulang ayam aja kali dulu, Dok ya. Oh, tapi itu pengalaman bebek sama ayam nih, Frankie. Saya pernah dapetin kasus di Bogor nih. Di rumah sakit PMI Bogor. Jadi ceritanya ada anak umur 12 tahun tuh meninggal, Frankie. 12 tahun masih kecil banget. Iya, meninggal. Hilang lah, pokoknya hilang gitu loh. Nah, berapa kita 2 tahun kemudian di satu tumpukan sampah ketemu tulang belulang. Nah, si keluarga ketemu tulang itu, terus setelah tahunan nih, Dok. 2 tahun. 2 tahun. Dikirimlah ke polisi. Ini ada ketemu tulang katanya. Nah, diperkirakan karena dia hilang anaknya, dia pikir ya anak itu. Dikirimlah saya tulang belulang di rumah sakit tuh, PMI Bogor. Periksa. Semuanya sih is okay. Maksudnya tulang-tulang benar tulang lah ya. Ya, benar-benar tulang. Bisa, cuma ada satu yang menarik, Frankie. Ada iga. Ada iga. Iga manusia kan sih ya bentuknya seperti kayak pedang gitu ya, setengah lingkaran ya. Tapi semua tulang manusia iganya tuh lurus gitu. Terus ada cabangnya. Semua tulang iganya tuh ada cabangnya. Dan itu kalau cabang, kalau menurut saya itu bukan manusia. Menurut saya, tapi saya tidak tahu apaan karena saya nggak belajar yang lain kan. Belajar terus ada satu yang menarik, tulang ini nih, tulang lengan atas. Lengan atasnya kalau manusia itu, kalau anak masih 2 tahun, Frankie, tulangnya satu tulang panjang ini kepisah 3, ujungnya sendiri, tengah sendiri, ini
yang di ujungnya sendiri. Jadi sebenarnya 3 potongan tulang. Belum nempel. Belum nempel aja belum gitu. Baru nempel 18 tahun. Oh. Tapi ini tulangnya dari ujung ke ujung udah nempel, Frankie, udah menyatu. Udah menyatu jadi 3 tulang udah jadi 1 tulang. Loh ini kok jadi kayak dewasa begini. Tapi gede. Jadi saya nggak mikir yang lain-lain. Ini opo sampai sekali waktu jadi tulangnya ada banyak gitu. Ada 1 tulang yang menarik. Tulang yang bentuknya seperti kayak pesawat gitu. Ini dia begini, dia begini. Saya curiga ayam nih. KFC. Tapi saya pikir ayam kok kakinya gede amat gitu loh. Ya udah, periksa. Ayam babon tuh, Dok. Saya pergi. Kan kalau saya kan prinsipnya saya mah kalau sesuatu yang saya tidak tahu saya tidak so tahu, Frankie. Saya pergi ke IPB. Di saya Bogor bilang, lagi ya. Kan di sana kan mereka punya museum. Saya dapetin kasus begini. Iya oke dok katanya. Dia bilang tulang-tulang gini. Dia ketawa. Dok, dokter tahu nggak clue-nya apa? Nggak. Ini cabangnya. Kalau iga manusia, orang mamalia, lurus aja nggak ada cabangnya. Ada cabangnya, dia bilang namanya processus incinatus. Apaan tuh? Unggas katanya. Udah unggas. Oke. Terus dokter curiga apa? Saya bilang ini tulang dewasa. Emang ini tulang dewasa katanya. Saya dibawa ke museum. Nah di museum itu ada unggas dari yang kecil, burung puyuh sampai yang gede. Ternyata unggas apa? Unggas bebek. Ya, ini gedenya segini. Ya tulangnya yang sepanjang itu memang udah dewasa. Udah selesai. Jadi keluarganya halu tuh ya ceritanya. Loh enggak, tapi bagus Frankie. Mendingan itu daripada dia nggak curiga. Kalau curiga ternyata bukan kan nggak ada masalah. Iya. Tapi saya pernah juga katakan yang lebih aneh lagi, Frankie. Apaan? Di bagian forensik dikirim ada bayi. Bayi segede gini, Frankie. Jadi kira-kira segede bayi gitu. Udah belenyek. Kan kalau mayat busuk kan belenyek. Ini berarti udah berhari-hari nih, Dok ya? Udah berhari-hari, mungkin udah lebih dari seminggu lah kali. Mau gitu. Saya pikir ini bentuknya gini. Diperiksa. Saya iris. Tidak ada tulangnya, Frankie. Kayak opor ayam gitu, Dok ya? Iya. Wah. Terus taunya kenapa? Apaan tuh? Ya, saya kebayangnya opor ayam kan, opor ayam tuh Tahu boneka? tahu. Dari karet. Kalau kerendam minyak gimana? Ngembang. Ya itu dia. Oh. Ternyata itu. Karena kebetulan di kerendam di tempat yang bau ya bau gitu. Makanya saya suka bilang sama pegawai saya di kantor Dok Sirika, berendam di minyak saya bilang. Jadi gede ntar dia. Nah, ada satu lagi yang menarik. Tapi itu menarik loh, Frankie. Dikirim jenazah kecil. Kecilnya segini lah. Dia paling ukuran 20 cm. Kita periksa gitu. Saya kalau bayi itu kan masih kecil kan seperti kayak binatang, Frankie. Gitu ya. Kan artinya kan kalau kecil itu aborsi dong. Oh. Kan iya. aborsi kan bisa aja aborsi 3 bulan, 4 bulan kayak binatang gitu. Cuman saya perhatiin kan udah gitu kan udah bau bersih. Kalau orang tuh begitu-gitu udah langsung biasa menyingkir yang nggak mau yang bukan pemeriksa, yang nggak tugas itu nggak mau deket-deket. Saya mas mendekat saya lihat apa yang aneh dari mayat bayi ini lah, fetus lah, embrio. Saya lihat kok kayaknya mukanya rada-rada monyong dikit ya. Tapi yang lain saya udah nggak tahu lah. Nah ceritanya itu siang-siang, jam 2 siang. Kita lagi kedatangan tamu. Tamunya kebetulan dokter hewan lagi. Dia lewat situ. Ada apa dok? Ini lagi periksa ini jenazah nih. Saya bilang jenazah embrio. Mungkin aborsi kali. Dia lihat. Itu anak anjing siapa katanya? Anak anjing. Karena moncongnya panjang. Bukan, buntut. Ada buntutnya dong. Kita kagak tahu karena kan ketutupan sama kaki. Oh, gitu ya. Enggak, tapi maksudnya ya itulah. Artinya jangan so jago jadi orang itu maksudnya saya. Kadang-kadang kita bisa ketemu yang aneh-aneh gitu. Karena ya gitu. Tapi si Jepang ini dari 609 itu kemungkinan masih banyak lagi nggak dok di Iriannya? Kayaknya udah hampir habis. Itu karena di 3 kota itu loh kota pertempuran paling besar, dan tulang-tulang sebagian besarnya itu udah hancur, keping-keping yang kecil-kecil yang kita nggak bisa. Dan yang berakulturasi juga kalau dia selamat juga ada kali dok ya?
Mungkin, barangkali mungkin, tetapi 14.000 tuh hilang semua, Frankie. Tapi bisa teridentifikasi sekian dengan beberapa komandan yang bisa teridentifikasi itu udah jauh lebih. Ya intinya orang kalau dia bilang cuma 8 tahun aja nih dok, kecil ya dok ya. Iya. Itu udah Tapi 50 buat tahun. saya sih ya sebenarnya gini, kalau dilihat dari segi apa sih, segi bahwa saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa membantu itu buat saya itu pembelajaran. Saya sendiri ngerasa bahwa saya lebih banyak belajar dengan cara seperti itu. Karena nggak semua orang beruntung seperti saya bisa ngadepi kasus seperti itu gitu loh. Karena waktu saya ngomong di internasional juga mereka, wah beruntung banget lo katanya. Kenapa lo nggak ngajak gua katanya? Ada orang-orang dari ahli antropologi dari Australia segala macam. Dia bilang Australia. Diajak juga belum tentu mau gitu ya. Iya, enggak. Tapi maksudnya mereka tuh seneng ya kayak gitu. Jadi bahwa kesempatan itu ada kesempatan saya lebih banyak saya belajar sebenarnya daripada saya ini. Karena itu juga pengalaman buat saya pengalaman pertama. Tapi dokter lagu Kimi Gayo, dokter tahu nggak sih? Pernah dengar, tapi antara itu lagunya kalau menurut saya tuh ya menyayat hati tuh. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu lagunya artinya apa. Bukan semangat ya, kalau Indonesia Raya kan semangat. Enggak, dia kayak kita jadi kayak ingat di suasana di kampung kita gitu kayaknya dok ya. Nah, tapi dokter tahu lagu Kokoro no Tomo? Oh, itu semua tahu lah. Ya gimana? Tapi orang Jepang sendiri malah nggak tahu Kak lagu dokter itu. Tahu lagu Kokoro no Tomo? Tahu, kayak gimana tahu. Dok? Saya lupa ininya, tapi kalau lihat itu saya tahu yang ini gampang lagunya. Dok. Kokoro no Tomo, begitulah bunyi. Nah, tapi memang di Jepang itu tahun berapa tuh dok ya? Masih banyak banget lagu-lagu Jepang. Mungkin anak-anak sekarang belum pada lahir kali ya. Tahun masih 80-an, ya? 80 90-an lah itu. Tapi Kokoro no Tomo saya tanya orang Jepang nggak ada yang tahu loh. Mayumi Itsuwa dok penyanyinya. Iya, tapi maksudnya dia tuh sama seperti yang Denpasar Moon itu. Penyanyi dari Filipina. Orang Filipina sendiri nggak kenal, orang Indonesia kenal dia gitu. Ya kan banyak kayak begitu dok. Iya. Ngetopnya di luar negeri sampai segini siapa dia gitu dok. Terus itu yang orang Indonesia yang nyanyi di luar negeri itu yang dari Jawa itu yang rambutnya gondrong tuh. Siapa sih? Oh, Daniel Sahuleka. Daniel Sahuleka mah lagu barat. Enggak lah, lagu Jawa. Itu di luar negeri mah terkenal sekali tuh, Frankie. Siapa ya? Lupa saya itu namanya. Oh, Daniel Sahuleka kan orang Belanda tuh, Dok. Orang Maluku. Ya. Orang Maluku. Terus siapa? Yang tadi dokter sebutin rambutnya panjang. Nggak tahu lah. Dia nyanyi Jawa, Frankie. Di luar negeri malah terkenal di tuh Kempot kali. Bukan di Kempot. Ada yang terkenal dia maksudnya di Belanda tuh itu tuh terkenal sekali dia. Gitu. Saya sih suka lagu-lagu Didi Kempot, Dok. Walaupun iramanya hampir rata sama semua. Karena dia setiap lagunya dia nyebut nama kota tuh biasanya, Dok. Ada aja nama kota atau stasiun balapan lah, apalah. Apalagi dok yang menarik dari pengalaman dokter di sana dok, di Rian? Di Rian ya itulah. Jadi ya kalau saya sih ngerasanya saya jadi punya banyak kenalan, Frankie. Habis begitu sampai kali ke Jepang saya selalu kontak dengan mereka dan itu episodenya panjang. Jadi si duta besarnya Jepangnya sendiri ganti-ganti, petugasnya sekretarisnya biasanya dikirim ke sana. Jadi saya kenal cukup banyak orang itu sendiri. Yang tadi dokter ngomong tuh mirip dengan orang hidupnya dok. Tadi dokter bilang kan rangka jenazah ini dok dilihat dari umurnya ketahuan dia pangkatnya serdadu atau apa. Saya punya pengalaman di dunia saya sebagai supir akap nih dok. Kalau ngejemput tamu mancanegara, kalau kita jemput tamu dari Jepang dok, dikasih kartu nama. Kalau jabatannya salesman, udah kita cari yang di bawah 30 tahun, antara 20 sampai 30 tahun lah. Ya kan? Begitu supervisor, kita cari yang 20 sampai 25 sampai 35 tahun. Manager level, kita lihat yang mukanya tampangnya ya sekitar 40 tahun Anda, 35 sampai 45. Begitu dia direktur atau advisor, udah cari yang di atas 50 tuh muka deh. Nggak bakal tukar tuh. Iya, karena orang Jepang itu prinsipnya itu mereka meniti karir dari bawah sampai ke atas gitu loh. Jadi memang sesuai dengan umur gitu. Tapi ternyata berlaku di
rangka jenazah juga tuh dok. Oke dok, jadi kalau ini mudah-mudahan yang tadi nanya 8 tahun bisa nggak? Kita kasih jawaban yang lebih dari 8 tahun ya. 8 kali 8 tahun dikurangin 10 lah ya gitu ya. Oke dok, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!